Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang iman Kristen. Jadi yang lain jangan baper-baper. Ini berbicara tentang Alkitab. A few moments later. Oke, kawan-kawan, saya membuat satu judul agar kita mewaspadai Tuhan yang minta disembah. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Di gua mana Allah sekarang? Ya biar pikir dulu aku ke situ dulu, biar ku kunuiti dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat, Allah berfirman di dalam surah Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh, kata Allah, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Maka dalam beberapa tafsir yang kita baca, ayat ini menjelaskan kepada kita semua, dialah Allah, dialah Tuhan. Dan sungguh tidak ada Tuhan pencipta alam raya ini yang layak disembah selain Allah. Maka berimanlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Ini adalah prinsip pertama di dalam akidah, yaitu keesaan Tuhan. Nah, berbicara hukum utama ini, Yesus juga mengatakan hal yang sama sebetulnya, untuk mengajarkan kepada umatnya agar menyembah Allah, satu-satunya Tuhan, bukan dia. Seperti dalam Matius 4 pasal 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Nah, penjelasan tentang berbakti kepada Tuhan Allah ini, KGK atau Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bagaimana cara menyembah Allah? Yaitu berdoa kepadanya, mempersembahkan ibadah yang adalah miliknya, memenuhi janji dan kaul yang dibuat untuknya. Itu adalah tindakan-tindakan beribadah kepada Allah sebagai perintah utama. Ini tidak ada bedanya dengan perintah Allah di dalam Al-Quran tadi, surah Toha ayat 14. Bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini adalah berbakti. Seperti apa yang sudah dijelaskan juga oleh KGK tadi, ya. Bahwa menyembah Allah itu adalah mempersembahkan ibadah kepada Allah. Tuhan yang disembah oleh Yesus, Tuhan di mana Yesus berdoa kepadanya. Nah, sekarang ini lucu, sahabat. Nah, sekarang ada sosok makhluk gaib. Saya katakan makhluk gaib saja lah ya, karena mungkin sebentar lagi ini udah raib ini ya. Bentar lagi mungkin dah dijemput nih sama kepolisian. Ya, karena yang keluar dari mulutnya itu hanya hujatan tanpa ilmu. Saya ulangi, hanya hujatan tanpa didasari ilmu. Dia hanya tahu bahwa peraturan di Indonesia ini menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berpendapat. Dia hanya tahu itu.
Dia lupa bahwa kebebasan di Indonesia ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Sementara yang dilakukan oleh si anak kata ini atau anak bata ini kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa memikirkan agama lain gitu. Dan ini rata-rata dilakukan oleh para oten. Para oten ya sahabat, bukan Kristen. Karena memang oten ini orang culul emang nekat. Karena ketululan mereka lah, makanya mereka itu nekat. Tidak ada ilmu, tapi koar-koar. Sebelum dia menghina Islam itu, dia terlebih dahulu mengutip-ngutip pasal-pasal kebebasan berpendapat. Jadi seolah-olah mereka sudah dilindungi oleh hukum gitu ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu seolah-olah sudah dilindungi oleh hukum dan itu haknya dia katanya. Nah, tapi setelah itu hujatan mereka terhadap Islam akan membabi buta. Seperti yang dilakukan berikut ini. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang iman Kristen. Jadi yang lain jangan baper-baper. Ini berbicara tentang Alkitab. Apakah kau keberatan kalau aku membicarakan Alkitab? Kalau kau keberatan, ya terserah. Kita tidak punya urusan dengan itu. Karena saya membicarakan Alkitab ini dijamin oleh undang-undang. Karena saya membicarakan Alkitab ini dijamin oleh undang-undang. Yang penting saya tidak membahas keyakinan, bukan begitu. Jadi yang lain jangan baper-baper. Ini berbicara tentang Alkitab. A few moments later. Oke, kawan-kawan. Saya membuat satu judul agar kita mewaspadai Tuhan yang minta disembah. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah. Agama-agama yang lain, Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Di gua mana Allah sekarang? Ya biar pikir dulu aku ke situ dulu, biar ku kumiti dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang? Ya di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Akan wow kali ya mulut si anak bata ini. Saya punya banyak kawan kok orang Batak, orang Medan, orang Sumatera Utara. Kristen lagi agamanya. Tapi mulutnya nggak wow kayak si anak Batak ini kawan-kawan. Ini mempermalukan orang Batak juga sebetulnya si anak Batak ini ya. Dan saya yakin sekarang dia sedang dicari juga sama orang Batak. Yakin saya ya. Atas ucapan yang keluar dari mulut wow-nya itu. Ini yang saya katakan tadi bahwa dia berucap bebas sebebas-bebasnya tanpa pengetahuan. Hanya kenekatan dan ketululan yang mereka punyai. Dia mengatakan begini tadi ya, hati-hati terhadap Tuhan yang minta disembah. Lalu bagaimana dengan Tuhannya Yesus yang juga minta disembah? Yesus sendiri yang mengatakan sembahlah Tuhanmu, Allahmu. Seperti yang dikatakan Matius 4 pasal 10 tadi. Dan sebetulnya masih banyak lagi ayat-ayat lain bahwa Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Allah. Dan juga Yesus juga mencontohkan berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Berdoa, bersujud, beribadah, itu adalah menyembah Allah yang dilakukan oleh Yesus. Nah si anak kata wow nggak tahu. Nah ini yang saya katakan, dia on tapi nekat ya. Lalu berlindung di balik undang-undang atau pasal-pasal yang mengatakan bebas mengeluarkan pendapat. Intinya di sini dia mau menghina Islam, ya. Intinya di sini dia mau menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain itu sahabat, selain Allah Subhanahu Wa Taala yang dihina di sini, sampai keluar tadi kalimat-kalimat Allah katanya ya. Kurang ajar kali Allah ini katanya. Ini kalimat yang tidak bisa lagi ditolerir sahabat ya. Ini adalah kalimat yang tidak bisa ditoleransi lagi sahabat ya. Nah selain itu ada lagi kalimat yang keluar dari mulut wow anak bata ini yang juga tidak bisa ditoleransi. Dia sudah menghina Allah dan dia sekarang juga menghina Rasulullah SAW. Apakah kau keberatan kalau aku membicarakan Alkitab? Kalau kau keberatan, ya terserah. Kita tidak punya urusan dengan itu. Karena saya membicarakan Alkitab ini dijamin oleh undang-undang. Karena saya membicarakan Alkitab ini dijamin oleh undang-undang. Yang penting saya tidak membahas keyakinan, bukan begitu. Jadi yang lain jangan baper-baper. Ini berbicara tentang Alkitab. A few moments later. Ki Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman. Jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi?
pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Karena dia pulang bertapa ngaku nabi. Ya wajarlah dituduh orang gila dalam surah juz ke-14 itu ya. Juz 14. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Baca kalianlah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Ini adalah ayat yang dipotong oleh si mulut wow anak Batak tadi, sahabat. Ayat ini menjelaskan, Allah menjelaskan kepada kita yang membaca bahwa orang-orang kafir, musuh-musuh Rasulullah itu menuduh bahwa Rasulullah ini adalah orang gila. Musuhnya Rasulullah. Dan tuduhan orang-orang kafir ini, tuduhan orang-orang yang memusuhi Rasulullah ini dijawab oleh Allah di dalam surah At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, kata Allah. Sudah jelas kok dulu dalam perdebatan antara Bang Zuma dengan si cekek itu ya. Tapi si anak Batak dan oten-oten yang lain ya, karena memang dasarnya mereka ini sangat fobia Islam, membenci Islam ya, terus saja memframing dan memotong ayat ini ya, seolah-olah umat Islam ini tidak pernah membaca Al-Qur'an. Inilah ketololan mereka ya sahabat. Nah, lalu bagaimana dengan ayat di dalam Bible mereka tentang Tuhan mereka? Keluarga Yesus sendiri yang mengatakan Yesus itu gila. Anda perlulah saya bacakan di sini. Udah tahu orang kok ya. Semua orang udah pada tahu bahwa di dalam Biblenya si anak kata ini, keluarga Yesus sendiri yang mengatakan Yesus itu gila. Kalau Rasulullah SAW dituduh oleh musuhnya, orang-orang kafir, bukan dari keluarganya. Lalu Yesus dituduh oleh keluarganya sendiri. Nah, ini coba Anda tanggapi. Nah, jadi begitulah tingkah laku watak daripada orang-orang yang sangat membenci Islam ini, atau orang-orang yang Islamofobia ini, sahabat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita berharap polisi segera menemukan orang ini. Meskipun videonya sudah dia hapus, ya rekam jejaknya ada kok ya. Kita ada download, kita udah rekam ya. Jadi dia hapus pun di kita masih ada. Demikian video anak kata ini. Sampai jumpa di video anak kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.